Ya, Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak dosen. Di sini kita akan membawakan presentasi dari kelompok kita yaitu kelompok 6 berjudul Aplikasi Real Time Inventaris Toyota Motor Corporation. Ya, di sini profil kelompok kami yang pertama ada Ijam Prasetya, ada Akmal, dan saya sendiri Novel Akbar Lintang. Latar belakang Toyota Motor Corporation (TMC) saat ini berada dalam posisi yang kuat di pasar global dengan terus meningkatkan kinerja ekspor dan penjualan, terutama melalui PT TMM Clean yang berhasil mengekspor lebih dari 22, juta unit kendaraan dan lebih dari 100 negara. Produk unggulan seperti Kijang Innova, Zenik, dan Yaris Cross elektrifikasi mendapat respon positif di pasar internasional. TMC juga fokus pada pengembangan kendaraan ramah lingkungan melalui strategi multi-pathway dan perluasan layanan pendukung seperti stasiun pengisian daya. Meski demikian, perusahaan menghadapi tantangan dalam kapasitas produksi, komponen hybrid, serta gangguan akibat skandal yang melibatkan pemasok seperti penghentian pengiriman mesin diesel oleh TISO. Teknologi informasi memegang peranan penting dalam membantu Toyota Motor Corporation mengatasi berbagai tantangan bisnis dan operasional. Dalam produksi, TI mendukung sistem Lean Manufacturing melalui otomatisasi pemantauan mesin dengan IoT, dan integrasi data menggunakan ERP. TI juga membantu pengambilan keputusan berbasis data, memungkinkan Toyota memahami pasar dan merespon perubahan dengan cepat. Lanjut. Rumusan masalah. Bagaimana merancang sistem inventaris produk real time yang akurat dan efisien? Sistem inventaris yang baik harus mampu menyajikan data secara aktual, minim kesalahan, serta mampu memberikan informasi yang cepat untuk pengambilan keputusan. Permasalahan ini berkaitan dengan kebutuhan akan sistem yang responsif dan mampu menangani volume data besar secara efisien. Bagaimana pemanfaatan teknologi IoT dan ERP dalam pengelolaan inventaris Toyota? Teknologi IoT dan ERP menjadi dua komponen penting dalam transformasi digital industri. Pertanyaan ini mengeksplorasi sejauh mana kedua teknologi tersebut mampu meningkatkan akurasi, transparansi, dan efisiensi dalam manajemen inventaris pada industri otomotif. Bagaimana sistem inventaris membantu mengatasi kendala produksi dan distribusi. Ketersediaan dan pencatatan barang yang tidak akurat sering menyebabkan keterlambatan produksi dan pengiriman. Maka penting untuk mengkaji bagaimana sistem inventaris yang baik meminimalisir hambatan tersebut dan mendukung kelancaran rantai pasok atau supply chain. Lanjut. Next. Tujuan. mendukung kelancaran produksi kendaraan ramah lingkungan. Aplikasi ini memungkinkan integrasi data inventaris dengan sistem informasi perusahaan, seperti ERP, Enterprise Resourcing Planning, sehingga menghasilkan laporan yang akurat dan terstruktur. Informasi ini menjadi dasar pengambilan keputusan strategi bagi manajemen dalam hal produksi, distribusi, maupun perencanaan jangka panjang. Dua, membantu meningkatkan efisiensi proses produksi melalui pemantauan stok secara real time. Sistem ini dirancang untuk memantau persediaan komponen dan produk secara aktual atau real time, guna memastikan ketersediaan bahan produksi yang cukup dan mencegah kelebihan maupun kekurangan stok. Dengan demikian, proses produksi dapat berjalan secara efisien tanpa mengalami hambatan akibat masalah logistik internal. 3, pengambilan keputusan berbasis data dengan integrasi data dan pelaporan yang akurat. Aplikasi ini memungkinkan integrasi data inventaris dengan sistem informasi perusahaan seperti ERP, Enterprise Resourcing Planning, sehingga menghasilkan laporan yang akurat dan terstruktur. Informasi ini menjadi dasar pengambilan keputusan strategis bagi manajemen dalam hal produksi, distribusi, maupun perencanaan jangka panjang. Manfaat: 1. Cegah kekurangan kelebihan stok. 2.
stok selalu terpantau akurat secara real time. 3. Percepat produksi dan pengiriman. 4. Akses data cepat mendukung proses operasional. 5. Hemat biaya operasional. 6. Kurangi pengecekan manual dan kesalahan pencatatan. 7. Rencana produksi lebih akurat. 8. Data historis bantu prediksi kebutuhan masa depan. 9. Transparan dan akuntabel. 10. Semua transaksi tercatat otomatis dan mudah ditelusuri. 11. Dukung digitalisasi Toyota. 12. Integrasi IoT dan ERP mendorong transformasi digital. Lanjut. Sini ada tampilan ERD, yaitu di sini ada 2 desain sistem ERD, ada user, transaksi, detail transaksi, produksi dan notifikasi. Lanjut. Begitu aja. Di sini di desain sistem ada yang pertama ada use case admin, dan yang kedua ada use case untuk staff. Use case admin untuk mengakses dan mengelola daftar produk, tipe produk, dan juga mengelola data staff. Dan use case admin juga dia bisa memeriksa dan mengelola status produk masuk dan keluarnya. Untuk use case staff tidak terlalu beda jauh dengan admin, tetapi dia lebih minimal dibandingkan admin. Yang pertama, user staff ini bisa mengelola daftar produk, melihat detail dan daftar produk tersebut. Dan yang kedua, user staff juga bisa menginput produk dan mengecek status keamanan atau kualitas produk tersebut. Lanjut. Oke, di sini ada desain sistem activity diagram. Di sini staff bisa masuk ke website Toyota, login sebagai staff, terus bisa menampilkan sistem menampilkan home staff, lalu staff menuju ke halaman staff. Terus sistem juga langsung menampilkan data produk. Nah, dari sistem langsung kembali ke staff, staffnya memilih produk keluar, produk masuk, lalu menuju ke halaman produk. Sistem menampilkan halaman dan detail produk. Lalu staff mengubah data produk, mengkonfirmasi data yang sudah diubah. Lalu sistem menampilkan produk yang sudah diubah. Baik, di sini ada mockup antarmuka dalam website kami. Yang pertama, Anda harus memasukkan alamat email dan kata sandi sebagai karyawan atau staff. Lanjut. Dan di sini ada tampilan dashboard. Di tampilan dashboard ini terdapat yaitu stok produk yang pertama. Stok produk di sini, dan yang kedua ada produk keluar. Setelah itu yang ketiga ada produk masuk. Di sini juga terdaftar nama-nama dari produk-produk tersebut, seperti contohnya Fortuner, Alphard, Innovazenix, dan juga Avanza. Lanjut. Dan yang kedua di sini kita ada di tampilan detail produk. Di detail produk ini kita bisa melihat produk-produk yang masuk atau yang keluar. Contohnya seperti 4 produk tersebut terlihat gambarnya ada di sini. Ada Fortuner, Alphard, Avanza, dan juga Innovazenix, dan juga tertera harga-harga dari setiap produk tersebut. Lanjut. Nah, di halaman produk masuk ini, di sini ada daftar tabel beberapa produk yang masuk, berikut tanggal, nama produk, jumlah, dan keterangannya juga. Lanjut. Nah, setelah Anda mengeklik di halaman tambah produk masuk, Anda akan ditampilkan dengan tampilan seperti ini. Yang pertama, memasukkan tanggal produk yang masuk,
Yang kedua, memasukkan produk tersebut. Yang ketiga, memasukkan jumlahnya. Dan yang keempat, memasukkan keterangannya. Setelah itu mengeklik simpan. Harus simpan. Lanjut. Nah, setelah barang berhasil disimpan, akan ada sebuah struk atau sebuah notifikasi yang menyatakan bahwa produk telah masuk dan diterima oleh staf gudang. Lanjut. Nah, dan di sini adalah halaman produk luar, tidak jauh beda dengan produk masuk tadi. Terdapat di sini ada tabelnya, keterangannya, nama produk, dan juga jumlahnya. Lanjut. Nah, ditambah produk luar ini yaitu hampir sama dengan seperti produk masuk tadi, tetapi ditambahkan dalam pengisiannya yaitu tujuan. Tujuannya kenapa? Karena tujuannya ingin diantarkan langsung ke customer atau bisa langsung diantarkan ke gudang. Lanjut. Dan di halaman laporan stok ini tertulis di tampilannya deskripsi grafik batang di bawah ini menunjukkan perbandingan jumlah unit yang masuk dan keluar dan keseluruhan stok produk dari Januari hingga Juni. Produk dengan jumlah masuk tertinggi yaitu dari bulan Januari sampai Juni Innovazenix dengan pemasukan 60 unit, dan produk dengan jumlah keluar tertinggi yaitu Avanza dengan total 19 unit. Lanjut. Kesimpulan dari presentasi berikut, Toyota sedang berkembang pesat dalam ekspor dan penjualan kendaraan, tapi tetap menghadapi berbagai tantangan-tantangan terutama soal ketersediaan komponen dan gangguan pasokan. Untuk mengatasi ini, mereka butuh sistem yang bisa melacak stok barang secara real time agar tidak terjadi kelebihan atau kekurangan stok yang bisa memperlambat produksi atau distribusi. Sekian, terima kasih atas presentasinya kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.